Duel penentu nasib. Garuda siap all out demi tiket turnamen bergengsi menjadi tajuk yang paling menggambarkan situasi terkini yang tengah dihadapi timnas Indonesia, sebuah fase krusial yang bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi tentang arah masa depan sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan. Atmosfer persaingan di level Asia semakin ketat, jarak kualitas antar negara kian menipis, dan setiap pertandingan kini menghadirkan tekanan luar biasa bagi para pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada. Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan bagaimana federasi melalui PSSI terus mendorong percepatan pembangunan tim, mulai dari pembinaan usia muda, naturalisasi pemain keturunan, hingga penguatan mental bertanding di level internasional. Semua langkah tersebut bermuara pada satu tujuan besar, memastikan Indonesia tak lagi sekadar menjadi peserta, melainkan penantang serius di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia. Laga penentuan yang ada di depan mata bukan hanya tentang 3 poin, tetapi tentang harga diri, konsistensi proyek jangka panjang, dan pembuktian bahwa transformasi yang dicanangkan benar-benar berada di jalur yang tepat. Para pemain memahami betul bahwa satu hasil positif bisa membuka jalan menuju turnamen bergengsi seperti Piala Asia AFC 2027, ajang yang selalu menjadi barometer kekuatan sesungguhnya negara-negara Asia. Tekanan tentu tak terelakkan, namun di balik tekanan itu ada peluang besar untuk mencetak sejarah baru. Dalam sesi latihan tertutup yang digelar intensif, terlihat bagaimana pelatih kepala mencoba memadukan pengalaman dan energi muda dalam satu komposisi yang seimbang. Para pemain senior diminta menjadi jangkar emosional, menjaga ritme permainan tetap stabil ketika tensi meningkat, sementara pemain muda diberi kebebasan untuk mengeksplorasi kecepatan dan kreativitas mereka di lini serang. Pendekatan taktik pun semakin fleksibel, formasi bisa berubah tergantung situasi pertandingan, sebuah adaptasi yang menunjukkan bahwa tim ini tak lagi kaku dan mulai memahami dinamika sepak bola modern. Dukungan supporter juga menjadi faktor krusial. Stadion yang dipenuhi warna merah putih selalu menghadirkan atmosfer intimidatif bagi lawan, dan energi itu seringkali menjadi pembeda ketika pertandingan berjalan alot. Namun demikian, euforia saja tidak cukup. Konsistensi permainan selama 90 menit, disiplin menjaga jarak antar lini, serta efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang terus diasah. Dalam beberapa laga terakhir, terlihat peningkatan signifikan dalam hal transisi bertahan ke menyerang, di mana para gelandang mampu mengalirkan bola lebih cepat ke depan tanpa kehilangan akurasi. Hal ini menandakan bahwa proses latihan yang dilakukan bukan sekadar rutinitas, tetapi benar-benar menyasar detail teknis yang selama ini menjadi kelemahan. Di sisi lain, manajemen juga aktif menjalin komunikasi dengan FIFA dan AFC untuk memastikan agenda uji coba internasional tetap terjaga, karena pengalaman menghadapi tim dengan karakter berbeda sangat penting untuk mengasah mental tanding. Setiap laga uji coba dimanfaatkan sebagai laboratorium taktik, tempat pelatih menguji berbagai skema sekaligus membaca kedalaman skuad. Rotasi pemain menjadi strategi penting agar tidak terjadi ketergantungan pada satu atau dua nama saja. Kedalaman tim inilah yang nantinya akan menentukan apakah Indonesia mampu bertahan dalam maraton kompetisi yang padat. Publik tentu berharap lebih dari sekadar permainan atraktif, mereka menuntut hasil nyata. Ekspektasi yang tinggi memang bisa menjadi beban, tetapi juga bisa berubah menjadi bahan bakar motivasi jika dikelola dengan tepat. Para pemain menyadari bahwa mereka tidak hanya bermain untuk diri sendiri, melainkan membawa harapan jutaan pendukung di seluruh penjuru negeri. Setiap tackle, setiap sprint, dan setiap gol memiliki makna lebih besar dari sekadar statistik. Momentum kebangkitan sepak bola nasional yang mulai terasa dalam beberapa tahun terakhir harus dijaga agar tidak terhenti di tengah jalan. Stabilitas organisasi, dukungan sponsor, serta sinergi antara liga domestik dan tim nasional menjadi fondasi yang tak boleh goyah. Kompetisi dalam negeri juga berperan besar karena menjadi wadah pembuktian bagi para pemain lokal sebelum menembus level internasional. Semakin kompetitif liga, semakin tinggi pula kualitas pemain yang dihasilkan. Dalam konteks duel penentu ini, kesiapan fisik menjadi perhatian utama. Tim pelatih fisik merancang program khusus untuk memastikan para pemain berada di puncak performa saat hari pertandingan tiba. Pola makan, waktu istirahat, hingga pemulihan pasca latihan dipantau secara detail.
Sepak bola modern menuntut intensitas tinggi sepanjang laga, sehingga stamina dan konsentrasi harus terjaga tanpa kompromi. Selain itu, aspek psikologis juga mendapatkan porsi besar. Sesi konseling dan diskusi kelompok dilakukan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan diri. Ketika satu pemain melakukan kesalahan, yang lain harus siap menutup celah tanpa saling menyalahkan. Soliditas inilah yang sering kali membedakan tim besar dengan tim yang masih mencari jati diri. Lawan yang akan dihadapi jelas bukan tim sembarangan, mereka datang dengan ambisi serupa dan persiapan matang. Oleh karena itu, analisis video pertandingan lawan dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi pola serangan, kelemahan pertahanan, hingga kebiasaan individu pemain kunci mereka. Data statistik dipadukan dengan pengamatan langsung agar strategi yang disiapkan benar-benar presisi. Namun pada akhirnya, sepak bola tetaplah permainan yang syarat kejutan. Faktor keberuntungan, keputusan wasit, hingga momen magis individu bisa mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Itulah sebabnya fokus dan determinasi menjadi kata kunci. Tidak boleh ada ruang untuk lengah, sekecil apapun. Jika mampu melewati duel penentu ini dengan hasil maksimal, jalan menuju panggung yang lebih besar akan terbuka lebar, sekaligus mempertegas bahwa proyek jangka panjang yang dibangun tidak sia-sia. Sebaliknya, kegagalan tentu akan menjadi bahan evaluasi besar, tetapi bukan akhir dari segalanya. Sepak bola adalah proses berkelanjutan, dan setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga. Namun optimisme saat ini terasa lebih kuat dibanding sebelumnya. Kombinasi talenta muda, pengalaman pemain senior, serta dukungan federasi menciptakan fondasi yang menjanjikan. Kini semuanya kembali pada bagaimana para pemain mengeksekusi rencana di atas lapangan. Ketika peluit awal dibunyikan, taktik dan strategi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata, pressing yang terkoordinasi, umpan-umpan terukur, serta penyelesaian akhir yang dingin dan efektif. Jika semua elemen itu berpadu harmonis, bukan mustahil Indonesia akan melangkah mantap menuju turnamen bergengsi berikutnya dan mengukir babak baru dalam sejarah sepak bola nasional, sebuah babak yang ditulis dengan kerja keras, keberanian, dan keyakinan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Jika pada bagian pertama sorotan tertuju pada kesiapan teknis dan mental, maka bagian kedua dari perjalanan ini berbicara tentang bagaimana momentum harus benar-benar dimanfaatkan tanpa menyisakan keraguan sedikit pun. Dalam atmosfer persaingan yang semakin kompetitif, timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap, melainkan sebagai kekuatan yang mulai diperhitungkan. Transformasi yang digagas oleh PSSI perlahan menunjukkan hasil nyata, terutama dalam hal manajemen pertandingan dan kedewasaan bermain. Para pemain kini lebih tenang dalam mengontrol tempo, tidak mudah terpancing provokasi, dan mampu menjaga fokus meski berada di bawah tekanan besar. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka mengelola situasi ketika tertinggal lebih dulu atau saat harus mempertahankan keunggulan tipis di menit-menit akhir. Kedewasaan semacam ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang ditempa lewat berbagai laga internasional di bawah pengawasan regulasi dan standar kompetisi dari FIFA dan AFC. Setiap pertandingan memberikan pengalaman baru yang memperkaya pemahaman taktik sekaligus memperkuat mentalitas kolektif. Dalam duel penentu yang akan datang, efisiensi menjadi kata kunci utama. Statistik menunjukkan bahwa di level Asia, peluang emas seringkali sangat terbatas, sehingga efektivitas penyelesaian akhir akan menentukan hasil. Tim pelatih menekankan pentingnya akurasi umpan terakhir dan pengambilan keputusan cepat di kotak penalti lawan. Latihan finishing dilakukan berulang-ulang dengan berbagai skenario, mulai dari situasi bola mati hingga serangan balik cepat yang memanfaatkan kecepatan sayap. Selain itu, koordinasi lini belakang juga terus diasah agar tidak mudah ditembus oleh serangan lawan yang memiliki pola permainan berbeda. Komunikasi antar pemain belakang menjadi aspek vital, terutama ketika menghadapi tekanan tinggi. Penjaga gawang diinstruksikan untuk lebih vokal dalam memberi komando, memastikan garis pertahanan tetap rapat dan disiplin. Di sektor tengah, peran gelandang bertahan semakin krusial sebagai penyeimbang antara menyerang dan bertahan. Mereka bukan hanya pemutus serangan, tetapi juga pengatur ritme yang menentukan kapan tim harus memperlambat permainan dan kapan harus meningkatkan intensitas. Dukungan supporter yang memadati stadion diyakini akan kembali menjadi faktor pembeda.
Atmosfer yang tercipta dari nyanyian dan sorakan ribuan pendukung bisa mengangkat moral pemain di saat-saat genting. Namun pelatih mengingatkan agar euforia tidak membuat tim kehilangan disiplin. Fokus tetap pada rencana permainan yang telah disusun secara detail. Setiap pemain diberi tanggung jawab spesifik sesuai perannya, dan rotasi akan dilakukan bila situasi pertandingan menuntut perubahan strategi. Fleksibilitas inilah yang menjadi senjata tambahan bagi Garuda dalam menghadapi dinamika laga. Lebih jauh lagi, duel penentu ini juga menjadi ujian konsistensi proyek jangka panjang menuju panggung yang lebih besar seperti Piala Asia AFC 2027. Keberhasilan melangkah lebih jauh akan mempertegas bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dalam membangun fondasi sepak bola modern.